Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Bumi Lobster Farm, yang hari ini saya sedang berada di suatu daerah pemandian Cipanas, Cibalong, yang mana ini daerahnya sangat-sangat sejuk, dan kami berada di pinggiran Sungai Ciwulan. Ini sungainya agak lumayan dalam. Ya, di sini kami akan membuat YouTube, ya, konten tentang mengajak bisnis berbudidaya lobster air tawar, yang mana harapannya bisa memotivasi saudara-saudaraku, teman-teman, karib kerabat seagama, seakidah, handai tolan, sebangsa dan senegara, yang keinginan kami tidak lain yaitu ingin memberikan inspirasi untuk budidaya lobster air tawar dengan jenis red claw atau capit merah, ya, capit merah. Nah, red claw atau lobster air tawar jenis red claw ini, ya, yang mana mudah dikembangbiakkan, yang ketika kita mengembangbiakannya pun tidak memakan biaya yang sangat mahal, ya, tidak harus punya banyak modal, tapi bisa bertahap, ya. Bahkan ketika kita memiliki lahan sempit pun kita bisa, ya, membudidaya lobster air tawar ini, ya. Jadi harapan kami membuat konten hari ini, ya, ini bisa memberikan sebuah motivasi untuk budidaya lobster air tawar, menunjang, ya, daripada pengadaan, ya, bahan pangan dari sektor perairan, ya, terkhusus jenis lobster air tawar yang kami budidayakan adalah lobster air tawar jenis red claw. Jadi red claw ini, ya, hasil silangan dari dua jenis lobster yang berada dari sungai Australia, yang saya baca seperti itu, yang mana sekarang sudah banyak dikembangbiakkan di Indonesia. Tetapi kalau dilihat daripada jumlah pembudidaya itu sendiri masih sangatlah sedikit sebetulnya di Indonesia ini, sehingga peluang bisnis yang ada di bidang sektor pembudidaya lobster air tawar ini sangat-sangat menjanjikan, sehingga bisa, harapannya itu meningkatkan daripada perekonomian rakyat, ya. Jadi lobster air tawar ini memang tidak ada di pasaran-pasaran seperti pasar-pasar tradisional atau pasar induk, tapi pemasaran lobsternya ini memang ada khusus, biasanya lewat media sosial atau langsung ke rumah makan seafood, supermarket dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, ternyata penjualan daripada lobster air tawar ini, ya, saya lihat-lihat saudara-saudara pembudidaya masih cukup lancar, dan memang harganya pun stabil, relatif stabil, dan banyak peminatnya, terutama kalangan menengah ke atas. Sehingga harga dari dulu sampai sekarang, saya melihat dari saudara-saudara yang sudah lama berbudidaya, sudah punya pasar, itu harganya stabil.
Kalau 1 kilo sekitar 1 sampai 9 ekor itu ya kurang lebih 250.000. Sementara kalau yang lebih kecil itu bisa lebih rendah lagi harganya. Nah, oleh karena itu ini sebuah peluang bisnis yang cukup lumayan menjanjikan, sehingga ya harapannya ya, kita walaupun punya modal sedikit tetapi kita punya usaha, yang mana usaha dari pembudidayaan lobster air tawar ini juga sangat simpel, mudah, tidak sulit, dan kita hanya memperhatikan lebih intensif kepada airnya saja. Bagaimana di dalam kandungan air itu terjaga sesuai dengan kebutuhan yang lobster inginkan. Nah, sebetulnya kalau saya amati, saya cermati, lobster air tawar ini juga bisa hidup di sungai-sungai seperti ini, di sungai-sungai besar, di danau-danau, bahkan sungai-sungai kecil, bahkan di kolam-kolam ikan. Para pemilik rumahan-rumahan biasa, tuh kolam-kolamnya sekarang di Tasikmalaya itu sudah mulai banyak berkembang biak lobster secara liar. Karena mungkin ada beberapa peternak yang lobsternya kabur, lalu bertelur, lalu berkembang biak seperti itu. Sehingga banyak pemancing-pemancing pun ya suka dapat lobster ketika memancing itu. Nah, dengan sangat mudahnya membudidaya lobster ini ya justru akan menambah gairah semangat kita untuk berbudidaya. Karena ketika berbudidaya sulit, itu orang berpikir cenderung akan malas atau ogah gitu. Karena takut gagal dan sebagainya. Sementara kalau budidaya lobster air tawar ini saya rasakan itu tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena sekali bertelur, lobster air tawar ini itu bisa sampai 500 butir telur, bahkan bisa lebih, tergantung ukuran besarnya. Dan yang ada di lobster saya di Bumi Farm Lobster, nah kebetulan kami mempunyai channel dengan channel kami adalah Bumi Farm Lobster atau Bumi Lobster Farm Tasikmalaya ya, yang berada di daerah Taman Sari, Desa Mulyasari, Jalan Ciburuyan. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, di sini kembali kepada bahasan bahwa lobster air tawar ini ketika kita membudidayakannya itu biaya perawatannya, biaya pakan itu sangat simpel, sangat murah gitu. Jadi biaya perawatan sangat ya nggak menyulitkan, lalu biaya pakannya itu sangat minimalis ya. Kenapa? Karena lobster air tawar ini suka dengan makanan, segala macam makanan yang seperti manusia itu suka. Seperti bahasanya itu pemakan segala atau omnivora. Dari mulai biji-bijian, umbi-umbian, sampai ke masalah daging-daging itu suka. Seperti cacing tanah, cacing sutra, ikan mentah yang dicincang kecil-kecil lalu diberikan. Itu mereka doyan sekali. Bahkan daging sapi pun kalau umpamanya ada sisa kurban gitu tidak termakan, itu bisa diberikan kepada lobster, dan lobster itu sangat suka sekali. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kandungan zat-zat di dalam air kolam lobster air tawar itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak ya bisa membiarkan kandungan air ini ya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lobster itu sendiri. Contoh dari pH air, TDS air, oksigen air, dan ya zat-zat yang memang ada dalam air yang nanti khawatirnya menimbulkan amoniak atau racun dalam air. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian. Justru yang indahnya bagi saya itu indah. Kenapa? Karena memang menjadi sebuah hobi hari ini, saat ini membudidayakan lobster itu. Karena ketika kita ya berbudidaya lobster ini ya, kita itu terbawa seperti ya senang gitu. Hati kita itu suka berbunga-bunga, apalagi ketika melihat lobster ini bertelur gitu ya. Subhanallah, lobster bertelur ini luar biasa. Yang tadinya dikawinkan ditunggu-tunggu
belum bertelur, tapi ketika bertelur luar biasa bagusnya, sehingga muncul kesenangan tersendiri gitu bagi saya. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti bisa dirasakan oleh saudara-saudaraku yang berminat untuk berbudidaya lobster air tawar, sehingga benar-benar kita ya, bisa mempunyai penghasilan tambahan, ya, penghasilan dari budidaya lobster ini, yang mana ya harapannya juga kita bisa memenuhi ya dari keperluan gizi tubuh kita, keluarga Indonesia gitu ya, sehingga kita bisa memperkuat mungkin dari sektor pangan, dari sektor perairan, terkhusus dari lobster air tawar yang jenis red claw ya, atau capit merah. Ya, saudara-saudaraku, di sini suasananya lumayan sangat-sangat agak panas karena sudah hampir jam 11 ya. Tapi di pinggiran sungai walaupun panas tetap aja sejuk. Subhanallah, keindahan alam yang sangat luar biasa. Ini di daerah Cibalong, Cipanas ya. Barangkali ada yang berminat untuk berkunjung ke sini. Ada pemandian air panas ya, walaupun sumurnya kalau kata orang Sunda sumur kobok, tetapi sangat berkhasiat bagi orang-orang yang mempunyai mungkin gatal-gatal, penyakit segala macam gitu. Nah, ini hanya sebuah sponsor aja mungkin untuk sebuah tempat yang sering kami kunjungi. Dan di sini ya, di pinggiran sungai Ciwulan ini kami membuat konten ini. Semoga di hari ini ya saudara-saudara sekalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, cukup rezekinya, dan bisa memulai bisnis usaha mengikuti jejak langkah kami, sehingga kita mudah-mudahan juga nanti ke depannya bisa saling bermitra ya, untuk sama-sama meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bumi Lobster Farm Tasikmalaya, saya dengan Denny Rosdiana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.